Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Ainun. Apa kabar? Iya, alhamdulillah baik, Ibu. Ya, bagaimana persiapannya untuk coaching? Insya Allah siap, Bu. Oke. Kebetulan saya di sini sebagai pengamat atau observer. Eh, Sebelum melakukan coaching, mungkin ada baiknya saya akan sampaikan Ibu rubrik penilaian yang akan saya lakukan, yaitu penilaiannya itu tentang 3 kompetensi inti pada saat melakukan coaching. Kira-kira apa Ibu paham atau Ibu sudah tahu tentang 3 kompetensi inti itu, Ibu? Ya, alhamdulillah sudah paham, Bu. 3 kompetensi saat coaching itu yang pertama adalah mendengar kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kehadiran penuh itu seperti terbuka, fokus, dan mempunyai rasa ingin tahu tentang masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian mendengarkan aktif itu menyimak dan mendengarkan secara fokus apa yang diceritakan atau masalah yang diceritakan oleh coach. Dan terakhir itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Di sini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi-potensi dari coach agar ia dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Ibu. Oke, baik. Saya rasa Ibu Ainun sangat paham tentang 3 kompetensi inti. Baik Ibu, saya tunggu kapan presidennya Ibu untuk untuk melakukan coaching. Siap, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama. Bu Oke, Angel. boleh kita mulai ya. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu Angel? Kabar Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu, tapi saya ada masalah ini Bu. Masalah apa itu, Bu? Begini Bu, masalahnya anak wali saya sering membuli temannya. Oh, tentang bullying. Masalah bullying tentang apa yang Ibu maksud ini, Bu? Boleh diceritakan? Nah, anak itu selalu menghina temannya dengan menyisipkan bahasa yang tidak pantas Bu. Kayak seperti ya tidak enak lah ya kata kalimatnya. Kata bencong seperti itu Bu. Oh, tentang menghina ya, Bu. Nah, kira-kira murid seperti apa yang Ibu inginkan, Ibu? Saya menginginkan murid saya saling menghormati, Bu. Oh, Ibu mengharapkan anak-anak Ibu dapat saling menghargai, saling menyayangi dan tidak menyakiti ya. Lalu apa saja yang sudah Ibu lakukan saat ini? Saya sudah mencoba. Jadi Ibu sudah tanyakan ya dan sudah menasehati anak tersebut. Kira-kira bagaimana hasilnya, Bu? Hasilnya saya sudah berusaha memberikan pemahaman kepada anak ini. Namun anak ini belum berubah, bahkan anak ini masih mengulanginya. Oh, ternyata hasilnya belum maksimal ya, Bu. Kira-kira tindakan apa yang Ibu akan lakukan selanjutnya?
Saya berencana mau membawa anak ini ke ruangan konseling untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin dengan adanya keterlibatan dengan guru BK bisa jadi akan mempermudah proses masalah saya, Ibu. Wah, ide yang bagus, Ibu. Selanjutnya, apa komunikasi Ibu kepada Ibu guru BK-nya? Saya menyampaikan bahwa agar ini dapat ditindaklanjuti dengan diberikannya konseling dan surat perjanjian agar tidak mengulanginya lagi. Mungkin karena adanya surat perjanjian, sang anak ini bisa berubah. Seperti itu, Bu. Wah, kira-kira kapan rencana Ibu membawa anak ini ke ruang BK? Rencananya sih saya membawa anak ini menghadap di saat jam istirahat. Wah, semoga solusi ini dapat selesai sesuai dengan harapan Ibu ya. Namun kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu akan lakukan ini? Saya berharap anak ini sadar, Bu, atas perbuatannya bahwa apa yang dilakukannya itu sebenarnya tidak baik dan semoga anak ini dapat berubah dan tidak mengulanginya lagi. Itu yang harapan yang saya inginkan, Bu, agar anak wali saya ini bisa menjadi contoh buat teman-teman kelas lainnya. Wah, saya sangat setuju ya, Bu. Saya sangat salut dengan komitmen Ibu. Kira-kira apa yang Ibu bisa simpulkan dari percakapan kita hari ini? Saya sangat lega, saya merasa tenang dapat bersama Ibu sehingga bisa solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan masalah yang saya hadapi. Semoga saja ada terjadi perubahan sama anak tersebut. Wah, sama-sama ya, Bu. Semoga rencana Ibu ini dapat berjalan sesuai harapan Ibu. Saya tunggu kabar baiknya ya, Bu. Iya Bu, terima kasih banyak. Iya, Bu. Oke, setelah melakukan proses coaching, saya melihat Bu Ainun sebagai coach itu sudah menggunakan 3 kompetensi inti ya, mulai dari kehadiran penuh, di mana Ibu Ainun itu sudah betul-betul fokus terhadap masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Bu Ainun juga betul-betul mendengarkan dan menyimak apa yang Ibu Angel sampaikan ke Ibu Ainun tentang permasalahannya. Dan yang ketiga, Bu Ainun juga memberikan pertanyaan-pertanyaan sekaitan dengan masalah yang dihadapi oleh Bu Angel. Dengan pertanyaan itu, Bu Ainun bisa menggali potensi dan menemukan ide-ide baru untuk Ibu Angel. Selain itu, dari hasil percakapan tadi, saya melihat sudah mengikuti alur Tirta, yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian rencana aksi. Jadi ada tadi rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Angel. Kemudian yang terakhir itu tanggung jawab, itu bagaimana komitmen, dan terakhir kesimpulan. Oke, saya kira sudah bagus Ibu, sudah bagus. Kemudian sebagai penutup Ibu, saya ingin memberikan pertanyaan. Kira-kira dari hasil percakapan tadi apa refleksi? Jadi bisa disampaikan Bu, kira-kira apa refleksi dari hasil proses coaching tadi, Bu? Oke, terima kasih banyak Ibu Lukmini. Baik, refleksi saya
Alhamdulillah saya sudah mendapatkan ilmu baru tentang, coaching. Jadi saya sudah tahu bagaimana cara menjadi coach yang baik, dengan menerapkan alur tirta, kemudian memperhatikan 3 kompetensi inti dalam, pelaksanaan coaching. Kemudian yang perlu mungkin, ke depannya saya perbaiki yaitu terus belajar, belajar menggali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, agar dapat lebih baik lagi, proses coaching saya ini akan lebih baik lagi ke depannya. Itu Bu, refleksi saya. Semoga ke depannya saya akan jauh lebih baik lagi dari ini. Terima kasih Bu. Oke, ya, ya saya kira cukup sekian dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedepannya bisa lebih baik, Ibu. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. oke, sama-sama. Saya matikan, Midik. Stop, Midik. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu Lukmini. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana? Sudah siap melakukan proses coaching? Insya Allah, Ibu. Tapi Siap, Ibu. iya, siap ya. Tapi sebelumnya, Ibu sebagai pengamat, Ibu akan menyampaikan beberapa hal yang harus Ibu pahami terlebih dahulu, bahwa ada beberapa rubrik penilaian yang Ibu sudah lampirkan sebelumnya yang harus Ibu ketahui. Nah, 3 kompetensi inti itu yang wajib Ibu Lukmini harus penuhi. Jadi, seperti apa 3 kompetensi inti yang Ibu pahami? Oh iya, Bu. 3 kompetensi inti itu, Bu, dalam proses coaching, itu yang pertama, kehadiran penuh, Ibu. Di mana kehadiran penuh di sini bagaimana kita seutuhnya betul-betul fokus terhadap coaching, terhadap masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian kita bersifat terbuka dan merasa ingin tahu tentang masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian kompetensi yang kedua, Ibu, itu tentang mendengarkan aktif. Bagaimana kita sebagai coach itu betul-betul bisa betul-betul mendengarkan aktif permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kalau mendengarkan aktif dalam artian bahwa kita betul-betul menyimak. Kemudian kalau dalam hal mendengarkan aktif, di mana coach itu lebih banyak mendengar, Ibu, dan coach itu lebih banyak berbicara. Kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Jadi kita sebagai coach itu betul-betul memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik kepada coach, apakah melalui dengan kata kunci yang diberikan oleh coach itu kita bisa kembangkan, kemudian menggali dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita dapat menggali potensi dan menemukan ide-ide baru dari coach. Saya kira itu, Ibu, 3 kompetensi inti yang saya sudah pahami. Baik, saya rasa Ibu Lukmini sudah sangat memahami 3 kompetensi itu. Jadi, saya persilahkan untuk melanjutkan proses coachingnya. Silahkan, Ibu. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Ainun. Bagaimana kabarnya? Akhir-akhir ini saya lihat, saya perhatikan Ibu Ainun kurang semangat. Waalaikumsalam Ibu. Iya ini Bu, saya lagi bingung. Tapi saya mau ngobrol dengan siapa ya? Saya ingin bercerita agar masalah saya ini dapat teratasi. Masalah apa yang sedang Ibu resahkan saat ini? Begini Bu, saat ini
saya sedang disupervisi oleh pengawas sekolah. Setelah pengawas pulang, saya dipanggil oleh kepala sekolah. Setelah dipanggil, apa yang beliau sampaikan kepada Ibu? Kata kepala sekolah, dari hasil supervisi saya, pengawas tidak berkenan kalau saya mengajar tidak menggunakan buku, Ibu. Memangnya biasanya Bu Ainun itu mengajar menggunakan media apa saja? Saya lebih nyaman dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, Ibu. Ah. Oh, contohnya seperti apa itu, Bu? Nah, biasanya saya menggunakan PPT. Saya suka sekali membuat PPT. Jadi saya rangkum terlebih dahulu, kemudian saya satukan menjadi PPT. Menurut saya anak-anak lebih senang ketika saya mengajar dengan menggunakan PPT, Ibu. Oh, selain menggunakan PPT, Ibu Ainun biasanya menggunakan media apa lagi? Biasanya saya juga itu membuat video pembelajaran, Bu. Jadi sebelum pembelajaran berlangsung, saya itu mendesain video tersebut. Kemudian saya buat menjadi beberapa video yang menarik. Menurut Ibu, apakah dengan menggunakan video pembelajaran itu efektif buat Ibu? Ya, sangat efektif sekali, Bu. Buktinya seperti apa, Ibu? Nah, ketika saya menampilkan video tersebut, murid saya itu menjadi antusias dan mudah mengerti karena visualisasinya itu jelas, konkret, dan anak-anak tertarik, menarik bagi murid. Wah, hebat ya, Bu. Eh, Selain PPT dan video pembelajaran, kira-kira apa ada lagi media yang biasanya Ibu gunakan? Ada, Bu. Biasanya saya juga menggunakan lingkungan di sekitar saya, seperti taman belakang sekolah, hewan-hewan yang ada di sekolah. Nah, itu kan sudah sangat bagus sekali, Bu. Bisa berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar di sekolah. Anak-anak jadi tidak bosan di kelas. Iya, Bu. Ketika kami berinteraksi dengan lingkungan tersebut, ini dapat memberikan pengalaman yang nyata bagi murid. Misalnya pembelajaran bangun datar. Saya memperlihatkan kolam ikan yang ada di taman belakang sekolah, Ibu. Oke. Cuman menurut pengawas, Ibu Ainun dianggap belum baik karena dianggap tidak menggunakan buku bacaan ya. Nah, itulah Bu yang membuat saya sedih. Sebelum Ibu Ainun membuat PPT dan video pembelajaran atau video animasi yang menarik atau media lainnya apa yang kira-kira Ibu lakukan? Nah, biasanya saya membaca buku terlebih dahulu, Bu. Kemudian mencari sumber di internet tentang materi yang akan saya ajarkan. Bagus sekali itu, Bu. Setelah membaca buku, mencari sumber lain, kira-kira apa yang Ibu lakukan lagi? Biasanya saya merangkum materi tersebut, kemudian saya ketik, namun saya tidak print. Saya simpan saja di laptop saya, Bu. Nah, kira-kira berapa banyak itu, Ibu? Buku Banyak, yang Bu. di-print? Banyak, Bu. Hampir semua buku sudah saya rangkum. Nah, berarti Ibu sudah melakukan apa itu, Bu? Coba Ibu ingat lagi. Oh iya, saya baru ingat, Bu. Setelah saya menggunakan buku, sebenarnya saya sudah menggunakan buku. Hanya saja pengawas tidak melihat
buku tersebut di atas meja saya. Nah, bagaimana ya Ibu caranya agar media buku itu dapat terlihat? Oh iya, saya punya banyak rangkuman materi. Mungkin bisa saya kumpulkan menjadi satu, akan jadi bahan ajar atau modul ajar ya. Boleh ya begitu, Bu? Betul Ibu, itu luar biasa dan ide yang sangat bagus. Kira-kira bagaimana Ibu Ainun dapat menjadikannya sebagai modul ajar? Saya akan mengumpulkannya terlebih dahulu dan menyatukannya menjadi satu, Bu, sehingga menjadi modul ajar. Setelah dikumpulkan, kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya akan kumpulkan, kemudian saya akan memberi kata-kata kunci di setiap materinya. Jadi akan lebih mudah nantinya saya mencarinya. Oke, eh, itu sudah ide yang sangat bagus Ibu, luar biasa sekali. Kira-kira ada tidak Ibu yang bisa membantu Ibu dalam menyusun modul ajar ini? Ada, Bu. Sepertinya di sekolah saya punya teman yang jago digital namanya Ibu Dian. Dia bisa membantu saya membuat cover cover bukunya. Dan Ibu Ira yang bisa membantu saya menyusun sebagai editornya, Bu. Oke, itu sangat bagus sekali Bu. Eh, Kira-kira kalau buku atau modul ajarnya itu sudah jadi, apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya akan menunjukkan kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah. Saya akan menunjukkan bahwa saya sudah memperbaiki kekurangan saya dengan membuat modul ajar ini. Ide yang sangat bagus sekali Bu. Saya doakan semoga rencana itu dapat berjalan dengan sukses dan berjalan dengan lancar. Nah, apa komitmen Ibu ke depan dari rencana yang akan Ibu lakukan? Komitmen saya akan selalu berusaha melakukan refleksi dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan, agar saya dapat mengetahui kekurangan saya dalam proses pembelajaran. Oke, saya sangat setuju dengan komitmen Ibu. Kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya merasa lega dan merasa senang. Terima kasih Ibu sudah mengarahkan saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Semoga dengan rencana saya ini akan menjadikan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya untuk saya. Oke, sama-sama Ibu. Semoga rencana Ibu ini berhasil. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik. Alhamdulillah proses coaching hari ini berjalan dengan baik. Nah, dan itu sesuai dengan alur Tirta yang Ibu Lukmini sudah percakapannya tadi. Nah, menurut Ibu Lukmini, apa yang bisa diambil dari refleksi percakapan hari ini? Oh ya Bu, refleksi dari hasil proses coaching itu saya ternyata saya mendapatkan ilmu baru bahwa coaching itu merupakan bagaimana kita sebagai coach itu bisa bisa menggali menggali potensi dan menemukan ide-ide baru dari coaching agar dapat menemukan sendiri solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Kemudian ada
yang perlu saya kembangkan Ibu, dan saya masih perlu kembangkan itu dari segi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya kira saya masih perlu banyak berlatih Bu. Jadi mudah-mudahan ke depannya saya bisa lebih menggali lagi ide-ide baru dari seorang coach Ibu. Saya kira itu Bu. Iya, luar biasa ya Bu Lukmini hari ini. Semoga kedepannya menjadi lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi dalam pelaksanaan coaching bersama rekan sejawatnya atau bersama murid-murid di sekolahnya. Nah, untuk hari ini saya mengucapkan terima kasih sudah berpartisipasi. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Angel. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, bagaimana sudah siap untuk melakukan proses coaching Bu? Sudah siap Bu. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum Ibu memulai proses coaching, Ibu tentunya perlu memahami tentang 3 kompetensi saat proses coaching. Ibu sudah paham 3 kompetensi tersebut? Paham Bu. Yang pertama itu kompetensi inti. Yang pertama kehadiran penuh. Maksudnya di sini kehadiran penuh sepenuhnya kita harus fokus sama yang percakapan atau lawan bicara kita. Terus yang kedua, mendengarkan aktif. Nah, mendengarkan aktif artinya di sini kita harus mendengar dengan seksama, menatap matanya tanpa mendengarkan hal-hal lain. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketika saya mengajukan pertanyaan itu harus sering digali lawan bicara kita. Jadi semakin berbobot pertanyaannya, maka semakin yang lawan bicara kita semakin mengeluarkan pendapat atau solusi yang nanti akan dia selesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu, Bu. Nah, baik ya Bu. Bu Angel sudah paham tentang 3 kompetensi inti tersebut. Insya Allah, kapan rencana Ibu akan melaksanakan proses coaching ini? Pelaksanaannya hari ini, Bu. Oke, silakan Ibu. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Angel. Waalaikumsalam Bu Lukmini. Kok Bu Guru terlihat galau begitu? Apa ada masalah, Bu? Iya Bu, saya ada masalah sedikit Ibu. Saya bisa minta waktunya sedikit Ibu. Saya ingin mengobrol dengan Ibu. Apa boleh Ibu? Oh, tentu boleh, Bu. Dengan senang hati. Apa yang mau diceritakan sama saya, Bu Guru? Iya, begini Bu. Selama melakukan pembelajaran daring, pembelajaran di rumah, ada beberapa murid saya yang jarang sekali tidak kerja tugasnya, Bu. Saya bingung mau berbuat apa supaya mereka bisa bersemangat dan bisa kembali rajin mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, Ibu. Memangnya ada beberapa orang murid, Bu, yang jarang mengerjakan dan mengerjakan tugasnya. Ada sekitar 2 atau 3 orang, Ibu. Murid-murid ini hanya mengirim tugas, rajin mengirim tugas itu di minggu-minggu awal tahun ajaran baru, Ibu. Setelah itu beberapa minggu kemudian mereka tidak pernah lagi mengirimkan tugasnya. Baik, apa Ibu sudah konfirmasi atau mencari tahu mengapa murid tersebut tidak pernah lagi mengerjakan tugasnya? Sudah Ibu, saya sudah bertanya kepada teman-temannya, tapi teman-temannya bilang mereka tidak tahu Ibu.
Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira mengapa murid tersebut tidak pernah lagi mengerjakan tugasnya? Kalau menurut saya sih, mungkin mereka sudah mulai bosan ya Bu dengan pembelajaran daring yang saya lakukan. Loh, mengapa Bu? Mengapa Ibu berpikiran seperti itu? Ya, karena pembelajaran yang saya lakukan itu Bu kebanyakan hanya mengirimkan materi atau video yang saya unduh di YouTube dan dilanjutkan dengan pemberian tugas Bu kepada murid. Mungkin hal ini yang membuat mereka mulai bosan Ibu. Oh, seperti itu Bu. Ya, tapi ini baru anggapan awal saya Ibu. Terus, apa kira-kira langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mencari tahu mengapa murid tersebut tidak pernah lagi mengerjakan tugasnya? Saya rencananya mau mengunjungi rumah mereka Ibu dan menanyakan mengapa mereka tidak pernah lagi mengirimkan tugasnya. Wah, itu langkah yang tepat, Bu. Supaya jelas permasalahannya apa sehingga murid tersebut tidak pernah lagi tidak mengerjakan tugasnya. Terus, apalagi rencana lain yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya saya juga ingin pembelajaran di kelas saya itu eh, pembelajaran saya nanti tuh bisa lebih menarik Ibu, supaya murid lebih bersemangat untuk mengikuti mata pelajaran yang saya ajarkan. Wah, bagus itu, Bu. Tetapi saya masih bingung Ibu, apa yang harus saya lakukan? Kalau boleh tahu, apa rencana Bu Guru untuk mencoba memperbaiki proses pembelajaran di kelas agar lebih menarik, Bu? Saya rencananya mencoba menggunakan Zoom atau Google Meet saat mengajar Ibu. Bagus itu, Bu, supaya ada suasana baru yang dirasakan oleh murid-murid Ibu. Selain itu, ada lagi yang Ibu lakukan. Saya juga akan membuat video pembelajaran sendiri, Bu, yang menarik dengan mengambil referensi dari YouTube. Wah, luar biasa. Apa Ibu bisa mengedit dan membuat video pembelajaran? Belum terlalu bisa, Bu. Tapi saya akan berusaha belajar melalui tutorial dari YouTube tentang cara mengedit dan membuat video yang inovatif, Ibu. Apa dengan cara itu akan menjamin bahwa Ibu akan mampu mengedit dan membuat video pembelajaran? Saya kurang yakin sih, Bu. Lalu, apa yang akan Ibu lakukan ketika mengalami kendala dalam pembuatan video tersebut? Hmm, mungkin saya akan bertanya kepada rekan-rekan sejawat Ibu yang sudah mahir dalam membuat video pembelajaran Ibu. Selain membuat video pembelajaran, apalagi yang akan Ibu lakukan agar dapat menarik minat murid untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu ajarkan? Eh, saya juga akan membuat PPT, Bu. Mengapa Ibu mengatakan bahwa dengan membuat PPT akan menarik minat siswa untuk belajar? Karena dalam PPT itu, Bu, eh, saya akan menampilkan gambar-gambar animasi yang tentunya akan menarik perhatian murid, Ibu. Wah, itu ide yang sangat bagus, Bu. Lalu, kapan Bu berkomitmen akan melaksanakan rencana yang Ibu katakan tadi? Insya Allah besok saya akan mencari tahu dulu Bu alamat murid yang tidak aktif mengikuti pembelajaran dan akan segera mengunjungi rumahnya. Kemudian setelah itu saya juga akan segera untuk membuat video pembelajaran dan PPT Ibu. Oke, saya sangat setuju dengan komitmen rencana Ibu. Semoga Ibu dapat melaksanakan rencana tadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Insya Allah Ibu, mudah-mudahan
rencana saya ke depan sesuai dengan yang saya harapkan, Ibu. Amin ya robbal alamin. Oke Ibu, pertanyaan terakhir. Kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita pada hari ini? Alhamdulillah saya sangat bersyukur Ibu dan lega bisa mengatasi masalah yang saya hadapi, dan saya ucapkan Ibu terima kasih banyak atas waktunya, telah mendengarkan permasalahan saya dan sudah mengarahkan saya Ibu untuk menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Bu. Salam sehat selalu. Ya Bu, sama Ibu. Salam sehat dan sukses selalu ya Ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita penurun. Oke, baik. Ya, oke, baik. Bu Angel, yang saya sebagai pengamat, alhamdulillah saya melihat Bu Angel sudah menggunakan alur tirta saat coaching, proses coaching sudah terlihat jelas tujuan, kemudian melangkah kepada identitas masalah, identifikasi masalah, kemudian rencana, dan yang terakhir komitmen atau kesimpulan ya dari proses coaching tersebut. Semuanya sudah terarah dan ketiga kompetensi yang ada, kompetensi inti saat proses coaching itu sudah terlihat. Ibu Angel sangat memberikan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu semuanya sudah terlihat. Terima kasih Bu Angel. Semoga proses coaching selanjutnya Bu Angel akan lebih baik lagi. Kemudian apa refleksi yang akan Ibu Angel sampaikan setelah proses coaching ini? Iya, refleksi yang saya rasakan pada hari ini perihal proses coaching, saya merasa sangat lega bisa mengetahui bagaimana kita dapat menggali pertanyaan, menambah pertanyaan yang berbobot sehingga lawan bicara kita semakin mencoba mengeluarkan ide atau tanggapan yang akan dia akan selesaikan masalahnya sendiri. Dan saya sangat merasa puas bisa dapat menambah ilmu saya sendiri, bagaimana proses coaching yang baik seperti itu, Bu. Terima kasih Bu atas arahannya sebagai pengamat saya, sebagai observer atau sekaligus sebagai penilai. Oke, baik Ibu. Semoga sukses ya Ibu di proses coaching selanjutnya. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.